Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya lagi sebab Tuhan beserta. Gadamu dan tongkatmu selalu menghibur aku. Engkau menyediakan makanan bagiku setiap hari tanpa kekurangan. Engkau mengurapi aku dengan minyak yang baik. Dia laku penuh melimpah. Sehingga aku mampu mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah ungkapan Raja Daud, di mana dia tidak pernah gentar dan takut, dan dia tidak pernah merasa sedih apapun yang terjadi, dan dia tidak pernah merasakan kekurangan dalam hidupnya hari lepas hari, karena Tuhan selalu menyertai Raja Daud. Demikianlah kita peparan nilai berguna pokok ini 72 tahun. Tuhan mau semua keturunannya, anak berupa-upa. Renungkanlah apa yang dikatakan Mazmur 23 itu. Kenapa Daud tidak pernah gentar dan takut, dan tidak pernah takut melewati mara bahaya apapun yang terjadi, dan tidak pernah merasakan kekurangan. Selalu Tuhan memberikan yang dia perlu. Makanya orang Israel mengatakan El Jireh, Elohim Jireh, karena Tuhan Elohim, Bapa di sorga, Maha menyediakan segala yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan di dunia ini, Tuhan sebetulnya sudah mempersiapkan itu. Lebih dari apa yang sudah kita terima, akan kita terima. Tapi manusia selalu memakai akal pikiran, kemampuan, tenaga untuk memenuhi segala keperluan. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada keluarga besar Namburuk ini, anak burus Paul. Saya mempergunakan waktu saya yang sedikit ini, karena saya besok melayani di penjara Takanudi Utara dan Toba, dan besok saya melayani di Makai. Apa ini namanya? Lagu Buti. Lagu Buti. Waktu saya terisi semua, sebentar saya mengikuti pernikahan. Ini kampung halaman saya. Di sini saya lahir. Itu bapak udah saya itu yang menempati rumah saya itu, si Mandu. Oh ya, ya di situ saya lahir. Jadi saya tidak bisa lewat dari kampung ini melihat bendera. Saya kasih apa yang kita perlukan sekarang. Apa yang kita perlukan adalah bagaimana menguatkan iman percaya kita seperti Raja Daud. Ya, terkadang kita hanya di bibir saja. Di bibir saja. Tetapi pergunakanlah waktumu yang ada, karena hari-hari ini mencekam. Jangan sekali-kali hanya mencari kepentingan diri sendiri. Jangan hanya mencari kesukaan dunia ini sendiri. Tetapi lakukanlah pekerjaan yang menyukakan hati Tuhan. Pertama Petrus 4 ayat 2. Pergunakan waktumu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mulut apa itu kita tuh sih, yakin saya kita bisa lebih dari Raja Daud beriman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan menyediakan segala yang diperlukan. Sedangkan burung pipit disediakan makanan. Cacing sekalipun tidak pernah takut tidak makan. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan, El Sebaot, Maha Pencipta, Dia tidak meninggalkan. Tumbuh-tumbuhan diberikan oksigen, binatang dikasih makanannya, bahkan gunung berapi sekalipun dikasih makanannya itu biar jangan cepat-cepat meledak. Gunung berapi, petir ciptaan Dia, halilintar, sudah banjir dan segalanya. Setan tidak bisa mencipta. Jangan katakan bahwa kalau terjadi malapetaka itu ciptaan setan, tidak ada itu. Kalau setan punya jenggot, satu jenggot pun tidak ada, bisa diciptakan setan, termasuk kita. Kita punya rambut, satu lembar rambut pun tidak berkuasa kita menciptakan, dan tidak berkuasa kita untuk
memberhanguskan tubuh kita, bahkan kulit kita ini. Karena itu tidak panjang yang saya katakan, karena waktulah yang menentukan. Saya mau berdoa kepada keturunan nembur saya ini. Ya memang terus terang saya tidak kenal, karena saya di perantauan selama ini Jakarta dan Medan. Tapi mungkin kalau saya katakan siapa saya, kalian juga tahu saya siapa. Saya ikut WA-nya Pardede Bonapasuki. Nanti ini saya masukkan itu di sini. Ya, saya masukkan di sini, dan saya punya WA juga dan YouTube. Dalam segala pelayanan saya di penjara-penjara dan gereja, saya selalu saya bikin itu. Dan ini juga nanti saya masukkan di sini. Itulah gunanya saya mempergunakan waktu yang ada. Padahal begitu singkat tadi. Saya sekarang ini mau ke pesta. Habis dari situ besok saya mati vida di HKI. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan Tuhan menggerakkan hati saya menyampaikan Mazmur Daud dan surat dari Rasul Petrus, pertama Petrus 4 ayat 2. Renungkanlah dalam-dalam sehingga kita mendapatkan hikmat yang luar biasa. Kalau semua yang kita butuhkan di dunia ini, sekali lagi Tuhan sudah menyediakan itu. Pangkat kalian semua sudah disediakan. Pendidikan apapun, apalagi makan ini. Hal yang kecil pasti dikasih. Tetapi Tuhan minta kita harus bekerja. Jangan mengharapkan padi jatuh dari langit, air putih jatuh dari hujan. Ya terkadang dikasih Tuhan kemarau. Kita pakailah akal pikiran kita. Jangan seperti di Mara waktu bangsa Mesir keluar dari tanah Mesir. Tidak ada air, tapi nggak dipakai otak mereka. Kalau nggak ada air di situ, ya sudah cari tempat lain. Sampai si Musa waktu itu mau dibunuh kan? Nggak ada air di Mara itu. Sehingga berdoa Musa, Tuhan, saya mau dihukum raja karena tidak ada air di sini. Inilah bangsa itu tidak memakai otak mencari di mana mata air. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati apa firman Tuhan yang kita renungkan sekarang ini. Kita bisa berdoa. Terpujilah namamu Elohim Bapa di sorga, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, termasuk kami manusia ini. Termasuk jasad daripada orang tua kami yang sudah terbujur kaku saat ini. Semuanya ini belum selesai, Tuhan. Kami tahu bahkan secara hukum nasional pun jasad orang mati masih dilindungi oleh undang-undang dan tidak pernah putus-putusnya. Dan tidak satu pun yang bisa memperkosa hak yang sudah mati masih dilindungi oleh undang-undang negara, apalagi daripada undang-undang Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Engkau ciptakan di dunia ini bukanlah sia-sia. Tuhan punya rencana untuk orang yang hidup dan tinggal di dunia ini bahkan sampai mati. Kami berdoa Tuhan, biarlah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena agar mereka boleh beristirahat dalam segala jerih payahnya dan segala perbuatannya menyertai mereka. Itu sudah dikatakan dalam kitab Wahyu. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan bahwa segala perbuatan kami di dunia ini akan menyertai kematian kami. Sampai nantinya kami Tuhan dibangkitkan. Dan kami berharap biarlah terjadi kebangkitan pertama untuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena kebangkitan yang pertama inilah orang-orang yang mati itu menyongsong kedatanganmu kedua kalinya nantinya. Bersama malaikat di sorga di awan-awan menjemput Engkau Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kami untuk datang kedua kalinya. Inilah pengharapan kami yang besar sebagai orang yang hidup sekarang ini. Mau dengar-dengarkan firman Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, menyerahkan segala aktivitas kami dan diri kami kepada saat ini Tuhan. Di sini anak buruh dan pauk keturunan daripada inak ini, baik yang tidak ada satu dalam dua ini, kami berdoa untuk semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau rahmati, hikmat, pengertian dan takut akan Tuhan, agar dalam sisa hidupnya memuliakan namamu, menyukakan hatimu. Janganlah hanya kepentingan kami di dunia ini, kegembiraan kami di dunia ini, tetapi waktu-waktu kami adalah waktu-waktu yang berharga, waktu di mana kami menyukakan hati. Inilah terjadi Tuhan kepada seluruh keturunan
daripada hambamu yang sudah engkau panggil saat ini. Terpujilah engkau, hamba berdoa, biarlah semua acara demi acara sampai ke bulan nanti. Engkau rahmati mereka untuk berjalan dengan damai sejahtera. Karena dalam kerukunanlah Tuhan engkau mencurahkan segala berkat-berkat-Mu. Itulah apa yang dikatakan Raja Daud. Jika memang dalam kerukunan rumah tangga itu, disitulah Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat yang diperlukan kami manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar kami Tuhan engkau berkati. Berkat yang sama yang engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama yang kau curahkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel. Sebelum Tuhan kami menerima berkat itu Tuhan yang sama daripada-Mu, izinkanlah kami Tuhan bersama-sama memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kegelapan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi, memberkati dan menaungi Engkau sekarang ini juga. Dan disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah habis-habis. Dan dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu kepadamu saat ini, sampai Dia memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Biarlah berlangsung kepada seluruh keturunan daripada umat-Mu yang Engkau panggil sekarang ini. Tidak satu pun mereka tidak menerima berkat yang sama Tuhan, sekalipun tidak satu dalam dua sekarang ini. Biarlah Engkau Tuhan, Tuhan yang El Sama, Tuhan yang maha hadir di segala tempat, Tuhan yang maha hadir di dalam semua hati manusia, walaupun kami berjauhan. Biarlah berkat itu terjadi kepada mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Berberkati dah. Waktu saya singkat. Bukan nanti di YouTube ya. Nanti saya bikin di YouTube ini. Surprise. Enggak, bukan surprise ya. Memang ini pekerjaan saya.